Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali kita akan sambung lagi kajian kita tentang irja dan murji'ah. Dan untuk tema kita di siang hari ini adalah berkaitan dengan iman menurut kelompok al-murji'ah. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu pembahasan kita tentang iman menurut aqidatus salaf, maka kelanjutannya adalah iman menurut kelompok al-murji'ah. Dan tema ini disebutkan oleh penulis Al-Furuq, yaitu Syekh Saleh As-Suwayyih hafizahullah ta'ala, itu pada halaman yang ke-36 ya. Di bagian bawah beliau berbicara pada halaman yang ke-36 ini tentang al-iman menurut kelompok al-murji'ah. Dan sebagaimana kita ketahui pada uraian yang lalu, bahwa al-murji'ah itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok murji'ah fuqaha. Nah, ini disinggung di halaman yang ke-40 ya, kelompok al-murji'ah al-fuqaha. Ya, di halaman ke-40. Ini yang pertama, tapi diakhirkan oleh Syekh di sini. Kemudian kelompok Jahmiyah. Ya, kelompok Jahmiyah ini justru yang pertama kali disinggung oleh Syekh. Kemudian baru berikutnya adalah kelompok Murji'ah dari ahli kalam. Kelompok murji'ah dari ahli kalam ini mencakup orang-orang karomiyah, kemudian al-asyairah, nanti akan agak panjang ini pembahasan tentang asyairah, dan yang terakhir adalah kelompok maturidiyah. Ini di halaman 39 disebutkan. Jadi kita petakan dulu bahwa murji'ah di sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok murji'ah fuqaha. Kemudian yang kedua adalah Jahmiyah. Kemudian yang ketiga adalah murji'ah dari ahli kalam. Nah, murji'ah dari ahli kalam ini ada karomiyah, ada asyairah, dan juga ada kelompok maturidiyah. Pembahasan ini teman-teman sekalian muliakan Allah, ini pada sebagiannya lumayan jelimet ya. Dan tujuan saya dalam rekaman ini untuk menyederhanakan. Jadi jika nanti pada penyederhanaan itu terdapat misalnya ada yang kurang puas karena merasa ada yang banyak di-skip, nah saya sarankan antum kembali kepada terjemahan karena semuanya sudah kita terjemahkan di sana. Ya, baik. Jadi al-murji'ah yang pertama kita ambil ya sesuai susunan beliau yang di awal kitab itu. Jadi kita mulai dulu dari murji'ah fuqaha. Ini di halaman 40. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah murji'ah fuqaha. Kata beliau, yaitu kata Syekh Saleh Suwayyih, wa hum man nusiba lahul irja' minal fuqaha. Murji'ah fuqaha ini orang-orang yang dinisbatkan kepadanya al-irja, ya, dan mereka adalah para
fuqaha, para ulama fikih, min Hammad bin Abi Sulaiman, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, wa huwa min awaili man takallama bil irja wa nasyarahu. Dan Hammad bin Abi Sulaiman ini termasuk yang pertama kali berbicara tentang irja, ya, pertama kali mencetuskan paham ini, dan yang pertama kali menyebarkannya. Wa qala biqauli Abu Hanifah Nu'man rahimahumullah. Dan diikuti oleh Abu Hanifah Nu'man, itu Imam Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit, semoga Allah merahmati keduanya. Qala faqad akhrajul amala an musammal iman wa haqiqatihi. Mereka, kelompok murji'ah fuqaha ini, telah mengeluarkan amal anggota badan, ya, amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, ya, dari musamma iman, dari pengertian iman, dan dari hakikat iman. Jadi hakikat iman menurut mereka tidak termasuk di dalamnya amal, ya, seperti yang pernah dijelaskan dulu, ya, ini pertemuan yang pertama, bahwa menurut mereka amalan itu, ya, maksudnya amalan soleh, ya, adalah thamaratul iman, adalah buah dari keimanan, ya. Dan mereka juga meyakini bahwa amalan soleh itu yuthab, ya, dapat pahala pelakunya, wa yu'aqab, dan orang yang mengerjakan amalan buruk diiqab, dihukum, ya. Dan mereka juga meyakini wajibnya menunaikan faraid, ya, yang Allah wajibkan, wal inkifaf anil muharramat, dan juga wajib menahan diri dari yang diharamkan, ya, dari yang haram. Tapi itu semua, katanya, la annaha min haqiqatil iman, bukan karena amalan itu bagian dari hakikat iman dan bagian dari pengertiannya. Bal li annal a'mal thamarat, melainkan sekedar bahwa amalan itu hanya buah iman. Ghaira annahu la yadurul iman tarkuha. Nah, ini perbedaannya dengan Ahlussunnah. Ya, mereka meyakini bahwa meninggalkan amal itu tidak mencederai iman. Ya, ghaira annahu la yadurul iman tarkuha. Hanya saja bagi mereka meninggalkan amalan itu tidak mencederai iman. Ya. Ya, maksudnya adalah amalan perbuatan. Jadi kalau meninggalkan amalan perbuatan, bagi murji'ah fuqaha ini, ya, iman itu tidak tercederai, tidak menjadi cacat, ya, dan tidak mengurangi iman, ya. Bi khilafil i'tiqad wal qaul, lain halnya dengan keyakinan dan ucapan, ya, karena kan topik tentang iman itu 3, ya, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi kalau amal perbuatan ini begitu keyakinan mereka, sedangkan kalau keyakinan dan ucapan, keyakinan mereka selamat. Ya, mereka meyakini fala yasihul iman biduni i'tiqadil qalb wa iqraril lisan. Iman tidak menjadi sah tanpa keyakinan hati dan pengakuan lisan. Ya, jadi dalam hal i'tiqad dan ucapan, ya, mereka sama nih dengan salaf. Tapi dalam hal amal perbuatan mereka beda. Ya, meninggalkan amal perbuatan bagi mereka ini tidak mencederai iman. Ya, sedangkan salaf meninggalkannya secara keseluruhan itu adalah kekufuran, ya, dan meninggalkannya itu mencederai iman dan mengurangi iman. Ya, intinya mereka menyelisih kaum salaf, ya, di mana mereka mengeluarkan
amal perbuatan dari pengertian dan dari hakikat keimanan. Ya, jadi itu akidah mereka. Ya. Kata Syekh Saleh juga, wa qalu al-amalu laisa min haqiqatil iman. Amal perbuatan bukan termasuk dari hakikat iman. Wal iman wa tasdiqul qalb wa qaulul lisan. Iman itu bagi mereka cuma sekedar pembenaran hati, ya ini keyakinan ya. Dan ucapan lisan, itu pengakuan lisan. Fa amalul qulub wal jawarih. Maka amalan hati itu pergerakannya ya. Ya, sudah kita bahas kemarin. Ya, seperti mencintai ya kebaikan dan benci kekufuran. Keinginan untuk melakukan tawakal, ya ketergantungan hati, begitu juga inabah, ya taubat. Ini amalan-amalan hati. Ya, kerinduan dengan ketaatan, kebencian dengan kemaksiatan. Ya, jadi amalan hati itu beda dengan ya i'tiqad, dengan keyakinan. Ya, fa amalul qulub, maka amalan hati wal jawarih dan juga amalan anggota badan bagi mereka laisat minal iman indahum. Bukan termasuk bagian dari iman menurut mereka. Ya, hati-hati ya, jangan sampai tersamarkan penyebutan amalan hati dengan pembenaran hati. Kalau pembenaran hati bagi mereka ya tanpa pembenaran hati iman itu enggak sah. Ya. Tapi kalau amalan hati ini pergerakannya. Amalan hati dan amalan anggota badan bagi mereka bukan termasuk dari iman. Ya. Ma qaulihim bi fadlil amal wa annahu thamaratul iman. Ya. Tapi mereka juga menganggap ya bahwa beramal itu lebih utama. Ya, berbuat baik itu lebih utama. Wa annahu thamaratul iman, bahwa amalan itu adalah buah dari iman. Wa annahu yuthab alaihi wa yu'akhad 'alal ma'asi. Ya, seperti tadi dijelaskan. Bahwasanya seorang kalau dia mengerjakan amal soleh diganjar pahala, ya, dihukum atas kemaksiatan. Wa yu'zar binaqsil amal, orang yang tidak beramal atau kurang dalam beramal dihukum. Ghaira annahu la yazulul iman bi zawalil amal. Ya. Sama seperti tadi, begitu juga ditegaskan di sini, hanya saja mereka ini beranggapan iman itu tidak hilang dengan hilangnya amal. Ya. Nah, ini akidahnya siapa? Akidahnya Murji'ah al-Fuqaha. Ya, intinya mereka mengeluarkan amalan anggota badan dari pengertian iman dan dari hakikat iman. Tapi mereka masih ya menganggap ya bahwa yang utama adalah beramal, bahwa yang utama adalah meninggalkan kemaksiatan. Orang yang beramal dapat pahala, meninggalkan kemaksiatan ya diganjar, dan orang yang melakukan kemaksiatan dihukum. Ya. Cuman yang jadi persoalannya mereka beranggapan ya bahwa orang yang tidak beramal perbuatannya itu tidak mencederai iman, bahkan orang yang tidak beramal sekali tidak dianggap ya imannya hilang. Ini kenapa kita mesti bahas ini? Ya, sebelum kita membahas tentang Murji'ah kontemporer, karena nanti ketika kita bahas Murji'ah kontemporer, penyimpangan mereka itu sebenarnya udah ada salafnya. Salafnya mereka ini. Ya. Salafnya adalah Murji'ah terdahulu. Ya, jadi ini ya tentang Murji'ah fuqahanya. Yang berikutnya ini kita akan pindah ke halaman yang ke-36 ya. Mana pada halaman 36
Penulis berbicara tentang Jahmiyah. Berkata penulis, hafizallah, qala fal murji'atu fi babil iman al aqwal. Murji'ah dalam bab iman itu pendapatnya beragam. Ya, tadi sudah kita ambil duluan Murji'ah fuqaha. Sekarang kita bahas Jahmiyah. Qala fal Jahmiyah arrafu al-imana bi annahu al-ma'rifah. Kelompok Jahmiyah ini mendefinisikan iman bahwa iman itu mengenal. Ya, pengenalan. Ya, mengenal Allah maksudnya. Fa hakamu ala kulli man arafa Allah bil iman. Maka mereka menilai ya, kepada siapa saja yang mengenal Allah bahwa dia itu beriman. Wa illam yantiq bil lisanuhu bit tauhid, walaupun lisannya tidak melafalkan kalimat tauhid. Artinya orang ngaku dia kenal Allah maka disebut mukmin dia. Disebut mukmin, disebut juga muslim. Ya, walaupun lisannya enggak menyatakan dirinya ya berislam. Tidak mengikrarkan kalimat syahadat. Kalau kata orang sekarang ya enggak login. Ya. Jadi yang ada sekarang ini masih bagus ya, masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sampai batas ini benar. Nah, tapi Jahmiyah mereka beranggapan kalau orang enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya mengenal Allah, maka dia dianggap beriman. Au yusaddiqu qalbuhu, atau hatinya membenarkan. Ya, au yusaddiq di sini. Baik. Karena ini ma'tuf kepada yantik. Maksudnya sekalipun lisannya tidak melafalkan tauhid atau hatinya tidak membenarkan, ya, au ya'mal qalbuhu, begitu juga ya hatinya tidak beramal, ya, amalan hati ya, itu pergerakannya, walisanuhu wa jawarihuhu, lisan dan juga anggota badannya. Ya, walaupun lisannya tidak mengucapkan kalimat tauhid dan walaupun hatinya tidak membenarkan dan walaupun hati dan lisannya dan anggota badannya. Ya. Nah, mereka ini menurut orang-orang Jahmiyah ya sudah dianggap beriman. Ya. Ya, walaupun lisannya enggak melafalkan, hatinya tidak membenarkan, ya, hati, lisan dan anggota badannya juga tidak beramal. Jelas ya? Nah, di sini disebutkan lisannya tidak melafalkan, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kalau yang dimaksud dengan lisannya tidak beramal, maksudnya tidak membaca Quran, tidak ya berzikir, ya tidak amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang penting orang itu hatinya mengenal Allah, maka itu cukup untuk dinyatakan menurut Jahmiyah bahwa dia itu beriman. Baik, ini pengertian iman menurut Jahmiyah. Jadi ya ini konsekuensinya ya iblis itu beriman nanti. Ya, makanya kalau ada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa imannya iblis itu lebih baik, ini berasal dari pengertian dia bahwa iman itu hanya ma'rifah. Ya, sedangkan Ahlussunnah enggak begitu. Ya, bahwa iman itu bukan sekedar ma'rifah, tapi juga ya keyakinan dan juga ucapan serta perbuatan. Tapi kemudian yang berikutnya ini tentang iman menurut Murji'ah ahlul kalam. Ya, Murji'ah ahlul kalam itu ada 3 disebutkan oleh penulis. Yang pertama Karramiyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian
Maturidiyah. Kita mulai dari Karomiyah dulu. Karomiyah ini kata Syekh, qala araful iman bi annahu al-iqrar wa tasdiq bil lisan dunal qalb. Ya, menurut Karomiyah, iman itu hanya pengikraran dan pembenaran dengan lisan. Ya, tanpa diiringi dengan keyakinan hati. Jadi sekedar orang itu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya hatinya membenarkan, ya atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dan membenarkan dengan lisan, ya, walaupun hatinya tidak membenarkan, maka menurut Karomiyah, ya orang itu beriman. Fahakamu ala man nataqa bi lisanihi bil iman isman la hukman. Maka mereka menilai, ya di sini ya, maka mereka menilai, fahakamu, ya, mereka pun menilai ala man nataqa bi lisanihi bil iman, ya, kepada orang yang mengucapkan dengan lisannya, ya maksudnya mengucapkan kalimat syahadat, bahwa orang itu beriman, ya artinya isman, ya secara penamaan dia itu disebut muslim, ya la hukman, ya adapun secara hukumnya, ya itu lain lagi, ya, artinya dia hanya membatasi orang itu disebut beriman hanya dengan pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan lisan. Falazimu qaulihim, maka konsekuensi dari pendapat mereka ini, najata al-munafiq, berarti orang munafik selamat. Ya. Berarti orang munafik itu selamat menurut mereka. Wa illam yuridu dzalik. Ya. Walaupun mereka, ya, yaitu orang-orang Karomiyah sendiri sebenarnya tidak beranggapan demikian. Lianna najata indahum, karena yang namanya keselamatan menurut orang-orang Karomiyah lazimun fiha tasdiqul qalb, harus diiringi dengan pembenaran hati, wa imanuhu, dan hatinya juga harus ikut beriman. Ya. Fa khilafuhum fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Jadi perselisihan kita dengan mereka itu dalam persoalan penamaan ini orang mukmin atau bukan mukmin. Ya. La fi ma la tasihun najatu illa bihi. Bukan dalam persoalan, ya apakah orang ini selamat atau enggak selamat. Ya intinya mereka beranggapan, ya bahwa orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekalipun hatinya tidak membenarkan, ya bahwa orang itu mukmin. Ya ini pendapat mereka. Nah yang berikutnya kita bahas, ini ada pada halaman 39, yaitu qaulul Maturidiyah, pendapatnya kelompok Maturidiyah dulu, karena pendapatnya Asy'ariyah ini agak panjang. Berkata Syekh Shalih qala ammal Maturidiyah atba'u Abi Mansur al-Maturidi. Maturidiyah ini pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi, wa huwa min mutaakhiri ashabi Abi Hanifah. Abu Mansur al-Maturidi ini, ya murid Abu Hanifah yang belakangan. Faqad qalu bima qala bi syaikhuhum. Ya. Orang-orang Maturidiyah ini, ya berpendapat seperti pendapatnya Abu Hanifah. Anal iman huwa ma fil qalb, bahwasanya iman itu hanya yang terdapat dalam dada. Minat tasdik berupa pembenaran, al-muqirruna bil iqrar, wal qabul wal id'an wa taslim, yaitu pembenaran, ya yang diiringi dengan pengakuan, penerimaan, ketundukan dan penyerahan. Ya, muaranya hati. Wa amma qaulul lisan, adapun ucapan lisan, fa huwa syartun li thubuti ahkamid dunya 'alal mukallafin.
Jadi bagi mereka ucapan lisan itu hanya syarat untuk berlakunya hukum dunia atas orang yang mukallaf. Ya. Maksudnya di dunia dia itu disebut muslim atau enggak muslim, ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi iman itu sendiri sebenarnya bagi mereka cuman yang ada dalam hati gitu. Faqaulu muwafiqun lima qala bihi jumhur mutaakhiril asy'ariyah. Pendapat mereka ini selaras dan sejalan dengan pendapatnya mayoritas al-asy'ariyah yang mutaakhir. Ya, kelompok asy'ariyah yang belakangan. Baik, sekarang kita masuk kepada kelompok asy'ariyah. Kelompok asy'ariyah ini Syekh Saleh Suwayyih ya menyebut bahwa dinukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari pendapat tentang iman itu ada 3 qaul. Ya, dinukil dari pemimpin mereka yaitu pencetus ya ajaran ini, dinukil dari mereka ada 3 qaul. Ini kita lihat di halaman ke-37 ya. Di halaman 37. Nah, di sini. Amal Asy'ariyah faqad nukila 'anil Asy'ari rahimahullah thalathata aqwal. Telah dinukil dari Al-Asy'ari ya Abul Hasan 3 pendapat seputar iman. Yang pertama yang selaras dengan pendapat salaf yang sudah berlalu ya pada pertemuan yang sebelum ini. Jadi selaras berarti sama yang pendapat kaum salaf. Kemudian yang kedua muwafiqun liqauli Jahm yang selaras dengan pendapatnya orang-orang Jahmiyah. Kemudian yang ketiga ya ini yang dinukil oleh Syahrustani bahwa iman menurut Abul Hasan adalah tasdik bil qalb, pembenaran dengan hati. Adapun ucapan lisan dan amalan hati dan anggota badan itu hanya cabangnya. Kita baca dulu ya. Berkata beliau qala ahadua muwafiqun lisalaf. Yang pertama adalah yang selaras dengan pendapat salaf. Ya, bahwa iman itu terdiri dari 5 komponen. Masih ingat ya? Kalau penyederhanaannya qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan ada apa aja? Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Ya, kemudian amalan ada apa aja? Amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya. Jadi kalau mau diurai jadi 5. Kalau kita sebut 3 juga boleh. Ya, kita bilang qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawari wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan. Intinya baik yang menjelaskan iman itu dengan 2 bagian atau dengan 5 bagian atau dengan 3 bagian, semuanya memasukkan amalan anggota badan ke dalam pengertian iman. Ini pendapat as-salaf. Yang kedua ya. Yang kedua wal akhar muwafiqun liqauli Jahm. Ya, dinukil dari Asy'ari ini pendapatnya tentang iman yang selaras dengan pendapatnya Jahm. Maksudnya Jahm bin Safwan. Ya, pencetus Jahmiyah. Waqad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu nasara qaula as-salihi. Ya, qaula Jahm. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan teksnya bahwasanya Asy'ari ini membela pendapatnya Jahm. Ya, pencetus Jahmiyah. Wa huwa anal iman al-ma'rifah faqat. Bahwasanya iman menurut Al-Asy'ari itu cuman ma'rifah, pengenalan saja. Wa anal Asy'ari dzakara fi ba'd kutubihi, dan bahwasanya Al-Asy'ari ini telah menyebutkan pada sebagian kitab-kitabnya qaula Abil Husain As-Salihi. Pandangannya Abul Husain As-Salihi, tsumma qala, kemudian dia pun berkata, wallazi akhtaruhu. Ya, kata Al-Asy'ari, dan yang aku pilih fil asma dalam masalah ini, ya asma itu maksudnya apakah orang ini disebut muslim atau orang disebut kafir, ya, tentang definisi iman. Ya. Yang aku pilih ya dalam persoalan ini adalah qaulus shalihi, pandangannya shalihi. Wa qaulus shalihi, kata Ibnu Taimiyah, dan pandangannya shalihi terhadap iman ini huwa ainu qaulil Jahmiyah, adalah pandangannya ya kelompok Jahmiyah itu sendiri.
al-qailin yang berpendapat annal iman wal ma'rifah, bahwasanya iman itu cuman pengenalan. Wa annal kufra wal jahl, dan bahwasanya kekufuran adalah kejahilan. Karena lawan dari ma'rifah adalah kejahilan. Ya. Wa alaihi ashabuhu, dan di atas pandangan ini juga ya teman-temannya Shalihi ini. Ya, teman-temannya Asy'ari ini. Kal Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani, ya, wa Abil Ma'ali Al-Juwaini, wa amsalihima, dan yang semisal dengan mereka, Ar-Razi, seperti Ar-Razi, ya, sahibut tafsir. Maksudnya bahwa ya pada ya penisbatan yang kedua ini, pandangan Asy'ari tentang iman itu, ya, begitu juga teman-temannya Asy'ari, Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani, Abil Ma'ali Al-Juwaini, Ar-Razi, dan yang lainnya, pandangan mereka tentang iman itu sama dan selaras dengan pandangannya Abul Husain As-Salihi, yang mana pandangannya Abul Husain As-Salihi tentang iman ini adalah pandangannya Jahm bin Safwan, kelompoknya Al-Jahmiyah. Oke, kemudian yang ketiga al-qaulu tsalits naqalahu anhu Asy-Syahrustani, ini yang dinukil oleh Syahrustani dari Al-Asy'ari langsung. Wa huwa at-tasdiq bil qalb, bahwasanya iman itu hanya pembenaran dengan hati. Wa ma qaulul lisan wa amalu qalb wal jawarih, adapun ucapan lisan dan amalan hati. Perhatikan ya. Ini enggak sama tasdiq bil qalb dengan amal qalb. Ya, kan udah dijelasin kemarin. Adapun ucapan lisan dan amalan hati dan amalan anggota badan, fa huwa furu'uhu, ini hanya cabang dari keimanan. Faman saddaqa biqalbihi, barang siapa yang sudah membenarkan dengan hatinya, sahha imanuhu, imannya pun dianggap sah, maka dia disebut mukmin. Walau lam yantiq bilisani, walaupun dia tidak melafalkan dengan lisannya. Walau li adami ajsin, sekalipun dia enggak melafalkan bukan karena enggak mampu. Dia mampu, cuma dia enggak mau melafalkan. Maka orang ini karena dia punya ya pembenaran hati, ya, fatur janajatu fil akhirah, masih bisa diharapkan keselamatannya itu di akhirat. Kemudian Syekh Suwaih melanjutkan, fa haqiqatu qaulil asy'ariyah, maka pandangannya kelompok Asy'ariyah ini inda tadqiq, ya, setelah kita menelaah lebih dalam lagi, annahu wa qaulul Jahmiyah, bahwa pandangannya Asy'ariyah setelah diperdalam lagi tampak bahwa pengertian iman menurut mereka itu persis seperti pengertiannya orang-orang Jahmiyah. Fahum muwafiquna atau wafaquhum fi umurin. Ya. Asy'ariyah ini mencocoki orang-orang Jahmiyah dalam beberapa hal, wa faraquhum fi umur, dan dalam beberapa hal yang lainnya berpisah dengan Jahmiyah, menyelisih Jahmiyah. Ghairu mu'athirah. Hanya saja dalam persoalan yang dia berpisah dengan Jahmiyah di sini, itu bukan persoalan yang penting. Ini yang tadi saya pengen ringkas nih, tapi kayaknya kalau dibaca lengkap jadi mana faedahnya. Al-awwal, yang pertama nih ya. Perkara apa aja sih? Ya, yang di situ orang-orang Asy'ariyah sepakat dengan Jahmiyah dan dia berbeda dengan Jahmiyah. Yang pertama nih, kata Syekh Saleh, faraquhum fi zahiri ta'rifil iman. Kelompok Asy'ariyah ya berselisih dengan Jahmiyah ya dalam pengertian iman, tapi zahirnya aja beda. Faqalu, ya, kata kelompok Asy'ariyah ini, iman itu tasdik, ya tasdik bil qalb, pembenaran dengan hati. Wal Jahmiyah qalu wal ma'rifah. Sedangkan Jahmiyah mengatakan iman itu hanya pengenalan. Jadi beda ya, beda redaksi sebenarnya ini. Wa wafaqu fi haqiqati, tapi ketika ditelaah kepada hakikat dari pandangan mereka berdua ini, ternyata selaras sama. Wa ya anna wujudal ma'rifah fil qalb, yaitu bahwa adanya pengenalan dalam dada, walau lam yantiq, ya, sekalipun orangnya tidak melafalkan la ilaha illallah wa ya'mal, dan tidak juga beramal, yurja bihan najah fil akhirah, masih tetap diharapkan keselamatannya di akhirat. Ya. Ini ya. Jadi sama. Ya, adanya ma'rifah, adanya pembenaran, ya, walaupun enggak melafalkan dengan lisan, walaupun tidak
ya mengamalkan dengan anggota badan, orangnya masih diharapkan selamat di akhirat. Fa indan nazar, dan apabila diteliti, la yujad farqun baina qaulaihima fi ta'rifil iman. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pandangan kedua mereka ini, Asy'ariyah dan Jahmiyah, dalam pengertian iman. Fahum Jahmiyah. Jadi kesimpulannya sebenarnya mereka ini Jahmiyah dalam masalah iman. Ya cuman beda dalam hal redaksi aja. Ya. Yang kedua, wafaquhum ala annahu yasihul iman duna nutqil lisan. Asy'ariyah ini mencocoki Jahmiyah, ya, bahwasanya iman itu sah tanpa pelafalan dengan lisan. Fa athbatu sihhatal iman fil akhirah ma wujudil ma'rifah. Maka mereka pun menetapkan bahwa iman seorang itu dianggap sah di akhirat nanti, ya, ma wujudil ma'rifah wa ma sammahu tasdiqan. Ya, iman seorang itu sah di akhirat nanti kalau, ya, di dunianya dia kenal Allah. Ya, tapi menurut redaksinya Asy'ariyah, ya, tasdiqul qalb, ya, pembenaran hati. Walau udimanut, walaupun orang tersebut saat di dunia enggak melafalkan la ilaha illallah, tapi di akhirat sah imannya. Ini sama nih dalam bagian ini Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Wa faraquhum, tapi Asy'ariyah berselisih dan berbeda dengan Jahmiyah fi i'tibaril iqrar bil lisan syartun li ijza' atau li ijra'i ahkamil Islam ala zahir ala qauli jama'atin min Asy'ariyah. Jadi menurut sekumpulan, ya, kelompok Asy'ariyah, ya, walaupun mereka beranggapan ucapan la ilaha illallah dengan lisan itu, ya, itu tidak, ya, atau bukan syarat sahnya iman, bukan syarat sahnya iman. Tapi mereka beranggapan, ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan itu syarat, ya, dalam memberlakukan hukum Islam, ya, ala zahir, ya, hukum Islam yang zahir. Jadi dia dianggap muslim di dunia, dilindungi karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi iman itu sendiri yang menjadikannya sah di akhirat bukan ucapan lisan. Ucapan lisan itu hanya untuk pemberlakuan hukum Islam di dunia. Ini pandangan sekumpulan Asy'ariyah, ya. Nah, Asy'ariyah dalam hal ini berbeda dengan Al-Jahmiyah. Adapun Jahmiyah menganggap, ya, sekalipun tanpa mengucapkan la ilaha illallah, asal ada ma'rifah, maka dia disebut mukmin. Ya. Ini teori aja sebenarnya, ya, tapi bukan teori yang tidak ada implikasinya, dia berimplikasi. Baik. Wa thalith, yang ketiga, wafaquhum annal qawla wal amal laisa minal iman. Mereka sepakat bahwasanya ucapan dan perbuatan bukan termasuk dari iman sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi pandangan Asy'ariyah itu kalau ditelusuri lebih dalam, ya, di sini ya, fa haqiqatu qaul al-Asy'ariyah inda tadqiq, ya, maka itu sebenarnya lah pandangannya Jahmiyah dalam masalah iman. Perbedaannya ada, bukan nggak ada perbedaan, cuman tidak bukan dalam hal yang penting, perbedaan redaksi, ya. Adapun hakikatnya sama tidak memasukkan amalan ke dalam pengertian iman, sama-sama menganggap selamatnya orang yang tidak mengucapkan, selamatnya orang di akhirat walaupun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah saat di dunia, sama tuh. Ini poin-poin pentingnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya pandangan Asy'ariyah atau pandangan yang mengkristal, ya, atau pandangan, ya, mutaakhirin Asy'ariyah, yaitu mengkristal kemana? Di sini kita disuguhkan oleh Syekh di akhir halaman 38. Kata beliau, qala walladzi istaqarra alai qaulu ammatil asy'ariyah fil iman. Dan yang menjadi kristal, ya, istaqarra maksudnya
menjadi pandangan resmi, ya, mayoritas Asy'ariyah dalam perkara iman, wa huwa ma yuqarrirul mutaakhirun, adalah apa yang ditegaskan oleh, ya, kelompok mutaakhirnya mereka, orang belakangannya Asy'ariyah. Anal iman wa tasdiq bil qalb faqat, bahwasanya iman itu hanya pembenaran dengan hati saja. Wa amma al qaulu fa huwa syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Adapun ucapan itu, maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, itu hanya syarat dalam memberlakukan hukum di dunia. Kalau ngucapin dia muslim, nggak ngucapin maka dia di dunia dianggap kafir. Tapi kalau sebenarnya dia, ya, membenarkan dengan hatinya, walaupun di dunia dinilai kafir, di akhirat dia selamat. Ya, ini poin, ya, krusial, ya, di pandangannya orang-orang Asy'ariyah berkaitan dengan ucapan. Mereka menganggap itu hanya syarat di ijra'i ahkamin fid dunya, ya, syarat diberlakukannya hukum di dunia. Ma imkanin najat bidunih, tuh. Walaupun bisa aja seorang itu selamat walaupun dia nggak mengucapkan dengan lisannya. Selamatnya tapi di mana? Di dunia mungkin dia nggak selamat, tapi di akhirat dia selamat. Kenapa? Karena hatinya membenarkan. Ini mirip seperti pandangannya orang-orang, ya, orang-orang siapa? Al-Jahmiyah. Qala ma'a qaulihim bi ziyadatil iman wa tuqsanihi, ya, mereka berpendapat begini. Di samping itu mereka juga berpandangan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ya, perbuatan, ya, dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa annal qaula wal amal min kamalil iman wa min thamarati, dan ucapan serta perbuatan itu hanya bagian dari kesempurnaan iman dan dari buahnya iman, la minal iman, bukan bagian dari iman itu sendiri. Wa anna zawalal qaul wal amal la yazulu bil iman, dan bahwasanya tidak terdapatnya ucapan dan perbuatan pada diri seorang itu bukan berarti hilangnya iman. Li'annahu indahum laisa bihi, karena bagi mereka itu semua bukan termasuk bagian dari iman. Ayat terakhir, ya. Maka kata Syekh, qala fa jumhur mutaakhir Asy'ariyah, maka mayoritas, ya, mutaakhirnya Asy'ariyah, faraqu awailahum, ya, berselisih dengan, ya, para pendahulunya, fi anna tasdiq ma'nan zaid ala mujarradil ma'rifah, bahwasanya pembenaran bagi mutaakhir ini, pembenaran hati, ya, itu suatu makna yang lebih dari sekedar pengenalan. Ya, jadi mereka mengharuskan ada tasdikul qalb, ya, sedangkan Jahmiyah itu cukup pengenalan. Ya, begitu juga, ya, pendahulunya Asy'ariyah yang berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengenalan. Fa huwa indahum tasdiqun maqrunun bil iltizam wal qabul wal id'an. Jadi menurut mutaakhirnya, iman itu pembenaran yang diiringi dengan iltizam, berpegang, ya, dengan syariat, wal qabul wal id'an, menerima dan juga ketundukan. Wa ja'alu dzalika syai'an wahidan wa huwa tasdiq, dan mereka jadikan itu semua dengan satu ungkapan, yaitu tasdik, pembenaran. Jadi pembenaran di sini maksudnya berpegang, menerima dan tunduk. Ya. Tapi lucunya, ya, mereka menganggap bahwa amalan itu hanya, ya, penyempurna iman. Oke, jadi di sini Syekh menerangkan kalau sampai poin ini mereka berselisih atau berbeda dengan pendahulunya. Sementara pendahulunya mengatakan iman itu sekedar kenal. Wa wafaqum, tapi pendahulunya dan juga mereka ini sepakat fi imkanin najat fil akhirah bitasdiq, bahwa di akhirat orang hanya bermodalkan pembenaran aja mungkin selamat. Ya, min ghairi qaulin wa amal, walaupun dia enggak mengucapkan, walaupun dia tidak, ya, mengamalkan. Faman saddaqa, maka barang siapa yang membenarkan, maksudnya membenarkan dengan hatinya, ini pandangannya mutaakhirnya Asy'ariyah. Lakinnahu adhhara al-juhud aw al-inad, akan tapi, ya, walaupun hatinya membenarkan tapi zahirnya menampakkan pembangkangan, ya, pertentangan dan pembangkangan, juhud, menentang, inat, membangkang.
falaisa indahum bimu'min fi ahkamid dunya. Menurut mutaakhir Asy'ariyah ini, orang ini bukan mukmin, tapi untuk hukum di dunia aja. Di dunia dia nggak beriman, dianggap nggak beriman, ya, karena menampakkan juhud dan inat. Jadi ya, penilaiannya itu sesuai yang zahirnya. Ma imkani najati fil akhirah, tapi mungkin aja dia selamat di akhirat. Lihtimali kadhibi fi ikhbari an nafsi. Karena masih ada kemungkinan ya penentangan dia dan pembangkangan dia itu dia cuman gimmick aja. Kira-kira gitu ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang. Mungkin dia itu bohong, dusta, gimmick aja. Ya. Dalam hal menampakkan penentangan dan pembangkangannya itu. Ya. Sehingga kalau dia dalam dadanya itu membenarkan, ini akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Ya, lucu ya. Hadza tanaqud. Ya, sikap ini adalah sikap kontradiktif. Ya, pandangan ini jelas kontradiktif. Yufsidu aslahum wa qaidatahum. Yang jelas merusak pondasi mereka sendiri dan kaidah mereka sendiri. Fa inna tasdiq al-maqrun bil qabul wal inqiyad la budda an yadhhar fil qaul wal amal. Karena sungguhnya pembenaran yang disebut dengan pembenaran, karena kan mereka mendefinisikan iman itu dengan pembenaran. Karena sungguhnya pembenaran yang diiringi dengan penerimaan dan inqiyad dan ketundukan, ini masih definisi mereka ini, mutaakhirnya Asy'ariyah. Harusnya la budda an yadhhar fil qaul wal amal. Tampak pada ucapan dan perbuatan. Jadi kalau perbuatan dan ucapannya justru menampakkan penentangan dan pembangkangan, ini kontradiktif. Ya. Wa ila tubira adaman. Karena kalau ternyata nggak ada ucapan, nggak juga ada amalan, maka tasdiknya harusnya dianggap nggak ada juga gitu. Kama huwa mujma'un alaih, sebagaimana hal ini telah disepakati di kalangan salaf, inda salaf fi babit talazum bainal zahir wal batin. Pada bab ya keterkaitan antara zahir dan batin, kama sayati, seperti yang akan datang nanti pada babnya. Ya, ini bab yang serem kalau bagi saya. Ya, bahwa seorang yang beriman itu ya harus tampak padanya, ya, tampak pada lisannya, tampak pada perbuatannya. Ya, nggak bisa dia mengklaim yang penting saya beriman, nggak bisa. Ya, kalau yang tampak adalah justru kekufuran, ya dia nggak bisa mengklaim. Karena keterkaitan yang kuat antara yang zahir dengan yang batin tadi. Oke, kemudian terakhir walihadza kana awailul asy'ariyah. Dari sini maka ya kelompok Asy'ariyah pertama itu asrah fi muwafaqatil Jahmiyah min awakhirihim. Lebih tegas dalam mencocoki pandangannya Jahmiyah dibandingkan dengan orang-orang belakangannya. Ya, orang-orang belakangannya masih ya takut-takut. Ya, adapun orang-orang perdahulunya ya itu lebih sharih, lebih terang-terangan dalam mencocoki pandangannya Al-Jahmiyah. Baik. Ya, jadi dengan ini selesai ya pembahasan tentang iman menurut Jahmiyah. Nah, adapun iman menurut Murji'ah. Adapun ya Murji'ah kontemporer ini kita jadikan pada pertemuan tersendiri karena ada beberapa masalah juga perlu kita angkat satu persatu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.